Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini kita akan mereview dan mencoba untuk menggunakan plugin form ya. Kita akan melanjutkan yang sebelumnya kita sudah coba untuk Forminator Form, kemudian untuk Fluent Form udah kita coba juga ya. Nah kemudian selanjutnya kita akan menggunakan Matte Form ini teman-teman. Ya, jadi kita akan menggunakan plugin Matte Form. Nah jadi plugin ini kalau kita buka ya dari website resminya itu dia dari wpmatte.com teman-teman ya, wpmatte.com/plugin/matteform. Nah ini teman-teman ya, kita bisa lihat di sini untuk semua fiturnya. Sebetulnya untuk fiturnya ataupun isinya itu hampir sama seperti plugin form pada umumnya ya. Di sini kita bisa membuat kontak form, kemudian kita bisa membuat conditional form ya, multi-step form, sign up form, dan yang lainnya. Nah, mungkin yang membedakan adalah widget-widgetnya ataupun fitur-fitur tertentu ya. Jadi kalau untuk secara umum mungkin hampir sama kalau kita lihat, tapi mungkin yang membedakan adalah cara penggunaannya ya. Jadi apakah lebih mudah atau lebih susah. Nah, di sini kita bisa langsung coba teman-teman ya. Di sini saya sudah menyiapkan untuk website yang masih baru ya. Di sini kita untuk belajar. Nah, di sini kita ke menu plugin ya. Kita ke menu plugin, kemudian kita cari Matte Form. Kita paste di sini. Nah, ini muncul di pojok kiri atas. Nah, di sini sudah digunakan lebih dari 400.000 ya. Untuk websitenya itu termasuk banyak ya, udah termasuk oke harusnya. Nah, di sini kita coba install. Nah, untuk teman-teman yang mau lihat untuk dokumentasinya itu harusnya ada di sini di menu help, kemudian documentation. Nah, di sini kita bisa lihat semua dokumentasi ya, semua dokumentasinya mengenai integrasi, kemudian mengenai template ya, kemudian knowledge base, kemudian ada payment gateway juga kalau misalkan mau connect ke pembayaran gitu ya. Di sini ada integrasi yang lain. Dan juga ada pro fitur, yaitu kalau misalkan kita menggunakan versi yang pro ataupun premium. Nah, kemudian kita aktifkan teman-teman. Kita aktifkan dulu. Oke. Ini kita hapus. Jadi ini untuk sebelumnya ya. Kita hapus dulu. Oke, sip. Jadi ini untuk pluginnya itu kita sudah install dan aktifkan untuk Matte Form-nya. Kemudian kita ke setting dan dia tampilannya ya. Oke. Kita refresh dulu. Oke, kita install Elementor teman-teman. Jadi Matte Form ini dia mengharuskan untuk menggunakan Elementor ya. Kalau kita lihat. Oke, jadi dia kalau kita lihat ya, Matte Form ini dia dari Elementor untuk membuat form yang lebih smooth, yang lebih cepat dan lebih baik. Ya, jadi dia itu kalau kita lihat nggak seperti plugin form pada umumnya seperti Contact Form 7, kemudian ada juga Fluent Form yang mana dia tanpa ketergantungan dengan Elementor teman-teman ya, tanpa ketergantungan dengan Elementor. Tapi kalau kita lihat di sini ya, dijelaskan dari awal, jadi dia itu adalah ibarat kata satu kesatuan gitu ya dengan Elementor. Oke, kita aktivasi dulu untuk Elementornya. Nah, jadi untuk teman-teman yang pakai Elementor itu cocok ya. Sangat cocok sih kalau pakai WP Matte ya.
Nah, oke, selanjutnya di sini muncul menu baru yaitu Made Form ya. Jadi tadi nggak muncul karena kita belum menginstal Elementornya. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan. Kita next aja. Oke. Kita nggak pakai ini. Kita next. Kemudian ini kita next. Jadi ini khusus untuk Pro ya atau Premium. Karena kita pakai yang versi gratis, jadi kita lanjutkan aja. Oke. Sip, tampilannya seperti ini. Ini kalau kita lihat tampilannya seperti ini, isi dokumentasi, oke. Ini untuk generalnya. Jadi ini untuk setting ya. Kemudian kita ke form. Kita ke bagian utamanya di sini. Kita buat form baru. Nah, gini teman-teman. Jadi ketika kita membuat form baru ya, maka dia akan muncul pop up seperti ini nih. Tuh. Ya. Dia akan muncul modal yang mana di sini kita bisa menulis misalkan form pertama atau kontak form ya. Kita akan membuat kontak form dulu nih untuk yang pertama. Nah, di sini ada blank ya, blank template, itu dia kosongan. Yang mana kalau kosongan itu kita buatnya itu dari awal gitu ya. Kita yang pertama kita ambil dulu dari templatenya. Kita pakai yang simple contact form 1. Kemudian kita ke tombol edit form. Nah, yang lain kalau misalkan dia ada tulisan Pro, maka dia mengharuskan kita untuk pakai yang versi premium nih ya. Tuh. Jadi dia kekurangannya kalau kita pakai yang versi gratis, kalau untuk di Made Form ini dia pilihan templatenya itu sangat sedikit. Dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Padahal kebutuhan kita mungkin bisa lebih dari itu ya. Misalnya kita butuh untuk rating form. Nah, ini kita nggak bisa pakai karena dia mengharuskan untuk pakai yang Pro atau Premium. Nah, ini kita edit form. Nah, ini loadingnya seperti ini teman-teman. Oke. Oke, ini error ya. Kita kembali dulu. Oke, kita coba ulangi teman-teman. Ini udah, kemudian kita edit with Elementor. Oke. Di sini error ya. Kita kembali dulu, errornya kenapa nih? Preview, oke. Solusinya kita enable save mode. Kita ke permaling. Oke. Kita coba ke Elementor sini. Ya. Oke. Kita integrasi advance. Harusnya aman sih ya. Ini disable. Oke, kita enable coba. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin mendapatkan error yang serupa ya, itu bisa coba di komen teman-teman, di kolom komentar. Itu teman-teman gimana cara mengatasinya. Ini untuk di bagian Made Form ya. Ini kalau kita lihat, kalau kita view, itu dia harusnya muncul ya tampilannya. Oke, dia not found. Oke, kita ke sini dulu, general.
Kita ke general, kemudian kita ke permaling. Oke, kita coba ke post name. Ini kita refresh. Kemudian kita view. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi tadi ada masalah karena permaling kita ya. Karena permaling kita itu mengarah ke custom structure seperti ini. Kita coba lagi. Misalkan ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu, kita ulangi. Misal kita buat yang kedua. Kontak form 2. Kemudian kita edit. Nah, ini loadingnya seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman ya. Kalau kita lihat tampilannya untuk Made Form itu seperti ini. Jadi dia langsung muncul untuk inputannya ya, ataupun kita editnya itu di dalam Elementor. Jadi mungkin ini sedikit lebih berat kalau kita rasain ya, sedikit lebih berat. Tapi untuk teman-teman yang terbiasa pakai Elementor itu mungkin akan lebih senang gitu ya. Oke, kita update dulu. Itu muncul di sini, kita copy. Kemudian kita buat page baru. Page baru itu kita kasih nama Made Form 1. Oke, kita short code-nya. Kemudian kita publish. Kemudian kita view. Ya. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Tuh. Ya. Ini tampilannya seperti ini. Jadi dia require atau wajib diisi semua requirement ya. Nah, kalau mau edit itu kita bisa edit with Elementor di sini. Nah, seperti ini caranya. Ini kalau mau edit ya, tuh. Kalau mau edit itu, jadi nanti tampilannya itu lebih lega daripada yang tadi ya. Kalau kita buat pertama itu kan tampilannya modal, pop up modal. Itu kan terlalu sempit gitu ya. Kalau yang sekarang itu dia lebih baik untuk tampilannya karena dia full page ya. Nah, di sini kita bisa mengisi misalkan nama lengkap. Oke, kemudian di sini kita nggak perlu hapus. Kemudian di sini email. Kemudian di sini ini nggak perlu. Nah, di sini saya mau geser ke sini emailnya. Nama lengkap, email. Kemudian ini nggak perlu juga. Telepon, website. Ini nggak perlu, kita hilangin. Ini nggak perlu. Oke, ini bolehlah. Pesan gitu ya. Kemudian ini reCAPTCHA, oke. Send message, submit. Kemudian dipublish. Jadi ini lebih ke basic pembuatan form menggunakan Elementor, tapi menggunakan plugin yang berbeda gitu ya. Jadi pakai plugin Made Form, yang mana itu mungkin untuk teman-teman yang baru mencoba ya, atau baru pakai mungkin ya kurang terbiasa gitu ya. Tuh tampilannya seperti ini. Nama lengkap, email, telepon, website, pesan Anda. Nah, kalau kita lihat ya untuk masing-masing inputan itu di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada placeholder-nya. Misalkan masukkan nama lengkap, biasanya kan gini ya. Kemudian stylingnya ya,
ini require indikator. Jadi kalau misalkan dia wajib diisi, itu kita bisa ganti dengan warna yang kita inginkan. Tapi memang paling bagus ya warna merah ya. Warna merah. Oke. Nah, ini untuk show labelnya atau enggak. Kemudian settingnya. Apakah dia require atau enggak. Kalau dia enggak require, kalau kita nonaktifkan, kemudian kita submit ya. Tuh. Kita publish dulu. Kemudian kita refresh. Maka dia nggak ada icon untuk require atau wajib diisi. Jadi iconnya itu kan tanda bintang merah ya di sini. Kemudian kalau kita submit, dia nggak muncul warning gitu ya. Nggak muncul notif atau warning kalau ini wajib diisi. Gitu teman-teman. Ini tampilannya udah oke ya. Tinggal mungkin kurang terbiasa aja ya. Jadi karena saya biasanya itu pakai Fluent Form ya. Kemudian pakai ini mungkin kurang begitu terbiasa, tapi karena dia pakai Elementor jadi lebih mudah gitu ya. Jadi mungkin kalau pakai 1-2 hari itu harusnya udah lancar sih ini. Tinggal kita sesuaikan dengan dokumentasi ya. Ini untuk dokumentasinya. Oh, lengkap teman ya. Kalau mau dibaca-baca di sini sudah lengkap untuk dokumentasinya. Nah, kalau kita mau buat ini misalkan ya kita isi dulu. Dedi coba 1. dedi@gmail.com. Kemudian oke. Terus untuk websitenya. Kemudian pesannya itu saya mau pesan jasa pembuatan website. Oke, kemudian kita submit ya. Oh, dia harus HTTPS ya. Oke. Kemudian recaptcha-nya dia itu nggak muncul. Berarti ini kita hapus dulu nih. Kita hapus, kita publish. Kemudian kita ulangi. Kita refresh dulu. Ya. Sini dedi@gmail.com. Kemudian untuk teleponnya dedi.com ya. Saya mau pesan jasa pembuatan website ke Mas Dedi. Kemudian kita submit ya. Nah, dia akan langsung muncul seperti ini. Thank you ya bahwa formnya itu telah sukses ya disubmit. Kemudian selang beberapa detik dia hilang. Kemudian tampil seperti ini lagi. Dan ini kosongan ya. Kalau kita lihat di bagian entry itu dia harusnya muncul nih. Tuh ya. Muncul ya di sini. Tuh. Di entry-nya muncul. No title. Oke. Ini bisa kita, tapi ini kita harus isi sendiri ya. Misalkan 1. Oke, tapi ini aneh sih teman-teman ya. Jadi kita harus mengisi inputan yang masuk ya. Harusnya kan nggak perlu ya. Oke, seperti ini. Sip. Jadi untuk pembuatan formnya ya, itu silakan bisa dicoba sendiri, bisa dari awal atau blank template atau mau pakai template. Kalau pakai template itu dia hanya terbatas di 5 saja nih untuk versi gratis.
Kalau mau pakai yang versi Pro ya atau versi premium itu kita bisa pakai banyak desain ya, banyak template-nya. Kayak gitu teman-teman ya. Mungkin sekian dulu untuk videonya, untuk review dan tutorial untuk pemula ya. Kita menggunakan plugin Madform, plugin untuk membuat formulir online yang mana dia itu ada banyak sebetulnya banyak alternatif ya. Sebetulnya banyak alternatif selain Madform ini. Kalau kita mau pakai form ya. Kemarin kita coba untuk Forminator, ini bagus banget kalau saya coba. Kemudian ada juga untuk Fluent Form. Di sini saya sampai sekarang saya masih pakai Fluent Form ini ya. Nah, kemudian mungkin untuk video selanjutnya itu kita bisa coba untuk Ninja Form, kemudian Formidable Form ya. Dan plugin yang lain. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mungkin request minta review plugin apa itu silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya coba pertimbangkan. Nah, kemudian yang terakhir untuk teman-teman yang mungkin baru belajar WordPress dan ingin belajar lebih lanjut, itu bisa beli di kursus saya di sini. Saya jelaskan lengkap dari awal pengenalan WordPress, pengenalan hosting dan domain ya. Dan juga sampai website itu siap digunakan. Ini untuk materinya. Kemudian di sini ada video tutorial ya, ini di YouTube. Jadi kalau teman-teman belum subscribe itu silahkan di subscribe ya. Nah, kemudian ada juga untuk blognya. Oke, sip. Mungkin sekian dulu teman-teman untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.